sedikit-sedikit duit, sedikit-sedikit duit, kristalisasi keringat kalau mau banyak duit. Sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit uang, jangan berhenti berjuang kalau mau banyak uang. Beli ini beli itu pakai duit, bayar ini bayar itu pakai duit. Kerja keraslah kalau mau banyak duit. Beli ini beli itu pakai uang, bayar ini bayar itu pakai uang. Jangan malas dong kalau mau banyak uang. Sedikit-sedikit duit, sedikit-sedikit duit, kristalisasi keringat kalau mau banyak duit. Banyak duit, banyak duit, banyak duit, banyak uang, banyak uang, banyak uang. Pakai duit, bayar ini bayar itu pakai duit. Kerja keraslah kalau mau banyak duit. Beli ini beli itu pakai uang, bayar ini bayar itu pakai uang. Jangan malas dong kalau mau banyak uang. Sedikit-sedikit duit, sedikit-sedikit duit, kristalisasi keringat kalau mau banyak duit. Kaprah nih. Di mana-mana orang yang nyanyi di announce itu sama orang lain. Mana ada? Tepuk tangan buat saya sendiri. Duduk kalau begitu duduk dulu. Harusnya seperti apa? Mestinya Vega yang bacain coba, itu Vega. baru lu Iya, kayak muncul. gitu tadi. So, misalnya dari belakang dulu, dari kolong meja, dari kolong meja. Yo, Kak. Kolong meja. Bukan dari kolong meja, harusnya artis itu dari itu apa? Mana, Mas? Itu loh apa? Belakang panggung. Apaan? On the stage, itu. Iya. On the stage panggung. Iya. Backstage, Terus dari backstage. situ baru Ismail, itu. Mas Ismail. Smile. Coba. Dari sana. Monggo Vega, baca dulu. Oke, pemirsa. Kalau Memang saya babi ngepet. Silakan Vega.
aja kita beri tepuk tangan yang meriah untuk host yang fenomenal kita yang sukses di alam gaib maupun di alam nyata. Arwahnya Tukul. Mana suaranya? Baik, tema kita pada malam ini temanya kunci sukses. Kata singkat. Oh, iya, Itu lagunya itu subhanallah banget ya. Itu lagu dia menceritakan tentang saya mendapatkan istri saya tercinta Susisi milik itu. Bayangkan seorang cover boy dari majalah Mamalia kalau nggak sampai mendapatkan istri saya tercinta yang seperti bidadari tanpa Tahu mengenai perjalanan lu tuh seperti apa dari mulai kecebong sampai jadi orang itu? Iya. Prosesnya. dan buku saya kedua nanti kristalisasi keringat itu nanti akan seperti kayak The Secret. Pernah nggak Mas Tukul? Kalau boleh motong Iya. ya. Jadi semua mukanya biasa aja. Tapi di laut itu muka-muka. Ya, jadi semua tuh harus tahu bahwa keberhasilan tidak diraih dengan gampang. Iya. Ambulannya udah siap belum? Ya memang. Bawa ini Mas. Lu tuh ada istilahnya tuh bahasa Inggris blood, sweat, and tears. Wow. Itu yang lu keluar selama ini kan. Aduh, tapi bagi saya itu hanya tak syukuri Allah, semua vitamin bagi saya. Tapi Mas Tukul pernah nangis nggak dalam hidup Mas Tukul? Loh, ya pernah toh enggak? Ya mikirkan Keluarin. ini aja itu nangisnya. Ya pernah. Pernah, Mas? Pernah. Artinya Tapi apa arti sebuah tangisan Iya. itu sebetulnya kita menjadikan kita lebih semangat. Lebih semangat. Fighting spirit, never ending struggle, no pain, no gain. Semangat juang tidak pernah habis. Jadi itu kunci suksesnya Mas Tukul Ya ya? pasti ya, Luar harus diambil biasa. sisi positifnya dan hikmahnya. Kalau orang kuliah kan bisa ngambil jurusan komunikasi, akuntansi. Kalau kita ngambil hikmahnya saja. Berwujud malaikat cantik. Jalan yang terjal penuh liku menemani karirnya sebagai mantan penyanyi cilik. Siapa dia? Langsung aja kita sambut.
Seperti apa ceritanya? Don't go anywhere. Tetap di Bukan Mak. Masih semangat. Mana suaranya? Ini kayaknya sepertinya dari Lampung ya? Bener dari Lampung? Pantesan di parkiran ada gajahnya banyak gitu. Angel Peter nih, how are you dear nih? Baik, Mas Puji Tuhan, Tuhan memberkati, luar biasa sekali. Ini pasti suaranya sama dengan Alicia Keys, Rihanna, Carrie Underwood. Yang pokoknya warna-warni yang membantu supaya suaranya bagus. Aduh. Ini natural. Laptop penasaran. Boleh nggak ceritain awalnya dirimu menekuni dunia tarik tambang? Hei. Coba dilihat lagi. Tarik tambang. Coba dilihat lagi, Mas. Oh, maaf, udah diganti laptopnya. Tarik tambang yang bener. Model ini kan begini. mungkin menjelang 17-an ya, bener. Ya enggak, Mas. Juni, Juli, Agustus, ya jadi. Maestro musik. Wow. Ini maestro sang penghibur nih, Tukul Arwana. Yap. Almarhum. Lalu yang megang banget lah gitu, mewakili Indonesia. Betul. Dan di saat itu aku masih kecil banget, tapi almarhum Abang Alfasya Sorya itu percaya banget sama aku. Asia's Just Youth Pop kategori di Asian Choir Games bareng almarhum Abang juga. Pokoknya Abang tuh yang pertama kali ngajakin aku nyanyi. Itu Perdana Menteri Inggris itu. David Foster. Kan ada David Cameron, David Foster, ada David Kameramen juga ada. Besok tugas di Banjarmasin. Orangnya gendut banget. Gendut dosanya. Tadi Sembarangan. luar biasa. Memang basic dasarnya memang seorang penyonyo ya. Jadi
Dia nyanyi. Dan udah terbiasa waktu kecil berhadapan dengan publik. Betul. Sangat luar biasa sekali. Jadi subhanallah. Proses mas, proses. Iya, proses. Nah, menurut mata-mata 911, songo siji-siji 911 911 119. Kabarnya dirimu pernah dilarang oleh sang mama untuk berhenti bernyanyi dan menjadi seorang notaris. Ini suka ngukur-ngukurin itu. Sebenarnya lebih gini sih mas, maksudnya orang tua aku mereka mau aku juga fokus dalam bidang akademis juga awalnya gitu. Jadi awal aku nyanyi itu orang tua aku sebenarnya nggak ngedukung. Jadi pas aku masih SD gitu ya, mereka emang tahu oh anak gue bisa nyanyi nih gitu, tapi bukan yang kayak diorbitin, dilesin apa enggak, semua tuh kemauan sendiri. Jadi sampai-sampai nih bisa kalau pas aku zamannya SD gitu ya, pulang-pulang tuh bawa oven, bawa rice cooker, kamu dari mana? Iya tadi habis menang di sekolah mana gitu, terus juara 1, jadi kayak gitu. Dan pokoknya intinya mereka mau aku fokus di bidang akademis gitu, dan mereka ingin aku dapat occupation yang punya occupation yang jelas gitu in the future. Dan papa waktu itu maunya aku masuk hukum, politik, terus jadi notaris atau lawyer gitu. Dulu maunya kayak gitu. Nggak beda jauh dengan papa saya. Sangat bertentangan dengan keinginan saya. Emang Saya dari kecil itu memang basicnya tuh kepengen jadi model, Bang. Model meja belajar gitu loh. Ya model-model di catwalk itu. Kan cat itu kucing walk itu jalan. Nanti saya ini termasuk kucing garong. Anaknya salah. Papa saya memang. Tapi kenapa akhirnya Mas Tukul ngelawan papa? Kan sekarang Ya saya suruh ngambil ini hubungan internasional. Saya tuh suruh jadi dubes. dubes mana mas? bebas. Duta besar. Kamu stres ya, kamu stres ya. Orang selesai belum ngomong belum selesai. Terus jadi duta besar saya. Kayaknya duta besar mana? Di planet Saturnus sana. Baik, Salah kali. makanya alhamdulillah IP saya itu sampai melebihi mereka-mereka. Berapa? 4,1 dibagi 41 orang. Dikit. Mungkin bukan duta besar kali. Apa? Papanya Mas Tukul pengennya Mas Tukul jadi duta. Ya. Tapi duta dari gua hantu. Kalau saya tadi duta dari Kuantu, berarti saya gendong Pepi dong. Pepi di samping saya. Yang kecil banget. Emang yang digendong di sini apaan? Itu cakep. Cakep ya? Cakep. Digendong di sini cakep banget. Oh iya. Itu yang bagian penunjuk jalan, Pak. Baik, Pak. Apaan? Oh. Titik. Oh, gue belum ngeh. Apaan sih, Pep? Pakai lupa segala. Pakai lupa. Kamu kalau lihat pisang aja loncat. Nah, titik baliknya seperti apa? Hingga orang tuanya akhirnya mendukung. Boleh diceritain sedikit, monggo? Awalnya akhirnya sih mereka bisa ngelihat sendiri ya mas, Iya. karena passion aku dinyanyi dan mereka ngelihat Dari aku. rice cooker itu mungkin ya. Enggak juga. Ini menguntungkan nih, boleh lah. Menguntungkan boleh enggak dari situ. Rice long. Apa tuh, Mas? Nasi panjang lontong. Rice kan nanci, panjang kan long. Nasi panjang lontong. Ya, enggak. Iya mas. Jadi mungkin mereka ngelihat keseriusan aku dalam nyanyi, dan mereka juga ngelihat aku nggak mau enaknya aja, aku mau susah-susahan juga, mau ikut proses nggak enaknya juga, dan mereka saksiin sendiri gitu. Akhirnya mereka juga mendukung, maksudnya mereka ngelihat aku kayaknya emang passionate banget di bidang bernyanyi gitu. Jadi akhirnya mereka ya udah deh gitu. Tapi memang basic suaranya memang luar biasa. Apa? Ada sesuatu? Something wrong? Bertanya sama Mbak Angel. Iya Mas Pepi. Kan orang tua menginginkan Anda
Pernah nggak? Sangat sih, pernah banget. Kayak kemarin ini kan aku udah memulai karir istilahnya dari aku umur 10 tahun ini kan. Keluar dari kompetisi, terus udah mulai nyanyi-nyanyi ke sana kemari dan segala macam. Tapi kan at the same time aku juga masih sekolah juga. Dan di situ orang tua juga negesin gitu. Kalau misalnya kamu nggak mau selesaiin sekolah, kalau misalnya kamu nggak mau cuman fokus di nyanyi aja, sekolah yang beradul, mendingan kamu nggak usah nyanyi gitu. Karena mama, papa mau kamu tetap sekolah, tetap harus mikirin akademis. Dan aku kemarin sempat buktiin pas SMA kemarin, harusnya kan 3 tahun, tapi aku selesaiin 2 tahun. Wow. Gitu. Jadi Hampir sama dengan saya. Orang-orang SMA cuma 3 tahun, ya setengah bulan. Tapi kan aku terus akhirnya mau belajar. Alhamdulillah nilai saya 8. Dibagi 8 orang. Pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya adalah kakak beradik yang kompak luar dalam. Bahkan sang kakak pernah rela berjualan gorengan demi bertahan hidup keluarga besarnya. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Denny Cago dan Dede. Mas Koko. Luar biasa. Waduh, adik saya. Adiknya. Lebih cakepan adiknya. Bedanya apa? Daripada menyesal sini. Kayak ciuman sama Haina ya. Jadi diajarkan untuk sayang kepada kedua orang Iya. tua. Balik. Yang bagus. Selamat malam untuk Terus apa? jangan dilihat dari luar. Oh gitu, kan kayak yang orang-orang bilang. Tapi dalamnya tidak ada apa-apanya. Oh iya. Buka. Dibuka dong. Kalau bisa pelan-pelan ya. Oh. Jangan cepet-cepet lah. Apa tuh? Ada siapa? Kenapa dia? Mungkin lihat muka saya dia ada di situ, Pak. Enggak, Pepi tadi nanya ada siapa? Ada siapa di dalam? Ada siapa? Emang ini kontrakan? Oh. Combro. What? Oncom di jero. Kenapa combro? Ada history Ada tersendiri. ceritanya nggak? Bikin nangis orang aja.
Kenapa? Flashback. Kenapa lu nangis? Nangis, Oh, Mas. kok pernah dagang gorengan juga, Mas? Saya kuaci. Iya. Mohon diceritakan ini. Kalau Benda lihat- apa dan seperti apa kisahnya sampai begitu kamu mau buka melihat kamu sampai mau meneteskan air mata keluar dari mana saja. Air. Cerita. Lagi cerita. Cerita. Musiknya romantis, Mas. Mentang-mentang saya senang ngegombal, cerita sedih kok tahu. Ya kali. Kok tahu? Itu Beli 2 karung gitu. Mama yang marut, terus saya juga bantuin marut. Adek Sama eh, adanya, ada nih. ngisiin oncomnya ke dalam. Tahun berapa tuh, Mas? Itu 90-an lah ya. 1900 belum Masehi. 90-an. Kalau sampai saya waktu itu membantu orang tua jual kerupuk semprong. Makanya ya Mas, saya sampai sekarang. Jadi semprongnya sampai ke bawah. Itu tetangga emang sering kan. Ngapain sih bolak-balik warung mulu gitu. Suaranya mirip. Karena memang satu itu namanya anak kecil kan, dulu masih kecil banget. Dulu masih kecil Dede, masih segini. Masih kecil ya. Itu orang apa pohon toge ya? Kecil amat. Di mana-mana ya mesti dari small chicken dulu dong. Nasi gini kali, Gede Mas. gitu, Mas. Terus Kang Dede? Iya, jadi pas mau ke warung kan suka nganterin. Kadang diledekin, ngapain sih ke warung mulu bawa gituan. Emang beberapa kali sempat sampai Inspiratif. Contoh. Lola. Tukang Dede. Ganteng kan? Kok bisa banget, Mas?
penonton melihat penampilan kalian. Is that true? Monggo. Iya benar. Jadi waktu itu benar-benar sendiri semuanya, mulai dari nyiapin kostum, nawar Metro Mini buat ngangkut penonton gitu. Terus kalau sekarang sih alhamdulillah kan nyari penonton udah nggak susah gitu. Kalau dulu tuh masih ngajakin teman-teman. Itu ada penumpang saat penuh sesak. Tapi makhluk yang tidak kelihatan itu malaikat. Ibrahim enggak. Ini nggak percaya. Ini seperti ini coba. Kelihatannya kamu hanya, tapi di luar coba. Yang lain nggak kelihatan lebih dari kalian. Bentuknya tuh mirip dengan kalian semua. Jadi serem. Tapi akhirnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tiga-tiganya sukses. Alhamdulillah. Dari proses, yang penting tuh endingnya, jangan awalannya, endingnya. Ibarat pemain bola, kamu diserang dulu, tapi endingnya kamu bisa mengalahkan Real Madrid. Tetap kena. Yang dari Birmingham University, mana suara? Nggak sembarang. Birmingham. Dan ini anaknya tukang tipu. Bersama ayahnya yang kerja seharian demi kelancaran kuliah putrinya. Siapa mereka? Sebelumnya kita lihat dulu cuplikan. Pemirsa Bukan Empat Mata, masihkah Anda mengenal sosok wanita berprestasi ini? Namanya Raini, mahasiswi lulusan Universitas Negeri Semarang. Putri bungsu pasangan Mugiono dan Sulamah ini lulus secara cum laude dengan indeks prestasi sebesar 3,96. Dan yang mencengangkan bagi masyarakat luas adalah sosoknya yang sederhana dan juga putri seorang penarik beca di kota Kendal, Jawa Tengah. Berkat beasiswa bidik misi, Raini mampu buktikan kerja keras mencapai kunci sukses dalam pendidikan.
Lu ngaca sama mereka-mereka, lu ngaca di comberan. Lihat dirimu sendiri aja lu nggak bisa. Ya. Ini inspiratif, luar biasa. Kayak gini nyari bintang tamu tuh yang inspiring karena bukan luar biasa. Hadir juga di sini. Hadir. Terima kasih Bang Limun dan juga Bang Pangto, terima kasih. Senang sekali ini membanggakan orang tua, anak yang soleh, anak tuh nanti yang akan mendoakan orang tua, yang akan meneruskan orang tua. Aduh, kalau lihat mereka kayaknya pemandangan yang indah, kalau lihat ini kayak aduh Pondok Rangon bener. Kebijakan yaitu beasiswa full funding, yaitu beasiswa untuk biaya pendidikan dan biaya hidup untuk siswa kurang mampu tapi berprestasi. Lalu alhamdulillah saya diterima di Universitas Negeri Semarang jurusan Pendidikan Ekonomi. Di situ saya dibimbing Bapak Ibu dosen dan memang benar-benar dibimbing untuk dari segi IPK itu indeks prestasi akademiknya itu bagus dan juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga bagus dan alhamdulillah dengan perjuangan kedua orang tua juga saya bisa lulus dengan 3,5 tahun dengan IPK ya cum laude. Ini senang. Pengen nerusin lagi nggak dirimu nih? Iya, tentunya pengen. S2 atau? S2 tentu. Ngomong sama saya. Saya juga akan mendoakan saudara. Bantu kok ngomong-ngomong. Kalau kita tuh bantu ngomong-ngomong batal. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu ngambil punya orang lain. Enggak, tapi nggak apa-apa. Jangan ngetawain, bantuan doa lebih bermanfaat. Karena Mbak Raini ini kalau nggak salah katanya udah dapat juga beasiswa untuk melanjutin S2 di Inggris ya. Iya. Aku sempat baca. Wow. Ketemu anak saya nanti di sana. Siapa Mas? Kita nanti kuliah di sana. Di Inggris. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Ya amin, tapi, amin. Tapi dia cita-citanya seperti itu. Ya saya pengen kuliah di luar negeri. Tapi kamu harus belajar dulu di sini yang bagus supaya universitas nanti akan mencari kamu. Bukan kamu mencari universitas, tapi nilaimu harus dibagus. Betul. Bener nggak? Bisa diterima di mana wong nilai kamu aja jelek-jelek. Ini kelas 2 aja DO itu Pak. Ya dahara banget. Untuk Pak Mugiono ini, subhanallah luar biasa. Ini namanya kristalisasi keringat. Dengan mengeluarkan tenaga dapat duitnya berkah. Makanya peredaran darahnya anaknya sama bapaknya lancar, gak ada kena penyakit. Lah kamu duit hasil dari membohongin orang, menyumbat di pikiranmu akhirnya. Seperti apa sih perjuangan Pak Mugiono dalam memenuhi biaya kuliah Raini? Kabarnya Bapak sampai narik becak dan menjadi penjaga sekolah setiap harinya dan demi membayar biaya kuliah putri Bapak. Monggo. Awalnya kan diterima Mana awalnya? Ya nggak apa-apa. Dengerin dulu. Jangan ngeledek loh. Ini Pak Mugiono kalau nyanyi enak. Senyum. Dengerin dulu, guys. Dengerin dulu.
Durasi loh ini loh. Ini lagi nego nih waktunya diperpanjang ini. Iya, silakan Pak. Ya, awal-awalnya anak saya diterima di Fakultas UNES itu ya Universitas Negeri Semarang membutuhkan biaya banyak, maka dari itu harus saya bekerja keras di samping becak juga penjaga malam SMK 1 Kendal. Gitu. Biar untuk bisa membantu anak saya kebutuhan per bulannya. Waktu jaga sekolah tuh sosok-sosok makhluk apa yang Bukan Mr. Tumun. bentar ya Kang Denny. Untuk Kang Denny dan Didin. Saat Mbak Peter mungkin. Suat masih ujian, tuh ada aja perabotan rumah yang dijual. wah luar biasa sukses. Luar biasa. Itu perjuangan Itu doa nanti ada gantinya yang lebih bagus lagi. Kalau nggak ada yang dikeluarin ya nggak ada yang masuk. Makanya kayak orang makan terus nggak ada yang keluarin penyakit. Makanya as-shadaqatu lidoli bala, honornya diberikan kepada yang berhak menerima. Duitmu tidak berkurang tapi ditambah lagi. Iya. Jadi gitu. Terus Ya, lo kamu tahu sendiri kronologis perjalanan saya tak. Orang kalau membaca buku saya tuh nangis dulu belum baca apa. Belum dibuka. Udah judulnya aja. Kristalisasi Tukul Arwah. Perjuangan orang tuamu melakukan sehingga dirimu bisa sukses seperti sekarang, monggo. Banyak banget sih Mas. Jangan kok. Itu estetika. Dengerin dulu. kalau Mas Tukul mau apa enak tinggal lari. Emang kok sih sih Mas dari tenaga gitu yang kayak mau nganterin malam-malam, mau ninggalin kerjaan mereka gitu, dan kadang-kadang kan di dunia industri entertainment ini gitu kan banyak struggle-nya juga gitu, dan
maksudnya mereka mau ada di dalam proses itu juga sama aku gitu. Dan banyak sih Mas yang mereka perjuangin buat aku gitu. Kalau misalnya nginget-nginget sampai nggak enak aja gitu, nggak tahu nanti gimana harus membalas kedua orang tua aku. Mereka luar biasa. Orang tua itu nggak minta dibalas. Tapi susahnya kasih orang lain. Balik. Pinjam dong, di sekolah. Itu mana itu? Emang departemen sosial? Bener nggak Kang Deni? Kang Dede? Kang bener. Apa dirimu nggak malu nih atau justru itu menjadi kebanggaan buat dirimu nih, Monggo? Ya, tentunya tidak malu. Inspiring. Ini kan Angel Karamoy. Satunya Angel Karambol. Nggak, karena kan banyak percaya banget. Nah, gue demen kayak gini. Jadi susah tuh jangan terus nyalakan orang yang sukses, nyalakan orang berhasil, nyalakan
Pramret, lulus dirimu sekarang menjadi seorang dosen. Wow. Kenapa memilih dosen, monggo? Iya, tentu karena saya sisihkan uangmu. Kamu memberi itu tidak berkurang. Sabar, Mas. Kasih tahu. Balik Itu dia dengan kayak binatang di laut itu loh, kayak udah air itu loh. Udah laut. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before. There's lots of more, so full of a supervision. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing. Oh, the fountain promises forever joy. Oke, masih di Buat balik ke live. Untuk all my guests, untuk semua bintang tamu saya sangat luar biasa di malam hari ini. Apa yang menjadi penentu kunci sukses kalian sehingga menjadi manusia hebat seperti saat ini? Singkat saja dari Angel dulu. Kalau aku satu, pasti kerendahan hati, harus terus mau belajar, karena tidak pernah cepat merasa puas. Dan aku selalu dibilang sama orang tua aku bahwa aku juga percaya kalau misalnya setiap kita yang ada di sini, pastinya semua orang itu udah diberikan gift, udah diberikan something special dari yang di atas gitu. Ada potensi dalam diri kita, dan it's just how you respond to it. Bagaimana kita meresponi itu. Dan bagi aku siapapun bisa sukses, siapapun bisa mencapai mimpi mereka. Dan bukan hanya orang kaya aja yang bisa, bukan hanya orang yang punya duit atau mungkin kita ngerasa dia lebih bertalenta dari kita, tapi mentalitas kita gitu. Dan pastinya yang terakhir adalah doa dari orang tua, support dari keluarga, itu yang paling luar biasa. Ya, karena dulu kita dibesarkan dengan segala keterbatasan, jadi kita punya fighting spirit, kita punya semangat, nggak gampang putus asa, jadi itu ke bawah sampai sekarang. Alhamdulillah dari yang dulu kita mau apa-apa serba
Apapun yang mau kita lakukan, palingnya ditanya dulu ke orang tua. Karena meskipun orang tua nggak tahu, pasti feelingnya lebih tahu. Jadi nanti doa orang tua memudahkan semuanya. Iya, maksudnya Paham nggak? Doa orang tua. Doa, Mas. Jadi sebelum melakukan sesuatu, Sendiri doa kedua orang tua maupun doa Bapak Ibu dosen dan doa masyarakat yang di Indonesia. Terus yang kedua tentunya adalah kerja keras, tidak mudah patah. Semangat. belum masih ada satu lagi. Mbak ini Belum patah agak tadi tak pikir udah nganu. Monggo kalau dari Pak Mugiono, monggo. Jadi Bapak gimana Pak? Tips Gimana, Pak? kunci menuju Kunci kesuksesan. kesuksesan yaitu Iya, jangan patah betul. semangat dan harus ingat sama yang kuasa itu aja. Subhanallah. Ya, yang Luar biasa. Tetap ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan yang sangat kuat dan aku yakin bahwa Iya. semua itu tadi Mbak Peter bilang di surat Al-Hud ayat 6 itu semua sudah ada wadahnya sendiri-sendiri, sudah ada konsepnya sendiri-sendiri, sudah ada skenario tersendiri. Tapi kalau kamu pengen nambah, kamu nambah harus dengan gerak. Kamu doamu sampai gini. Tapi kalau nggak dengan doa gerakannya, pemirsa. Kunci sukses dalam hidup tak hanya menghasilkan materi berlimpah, namun juga nilai gemilang dalam setiap usahanya. Tetaplah bekerja keras dan pantang menyerah guna menggapai cita-cita. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Angel Peter, Kang Denny, Kang Dede, Pak Mugiono, dan Mbak Raini. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Saskiring, das sekolah, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Ambil tontonan yang bau, yang kurang menjadi tonton, terus bukan maksudnya cara berpikir berbuat. Lihat kami di layar kaca.